Oke, jadi di pertemuan keempat harusnya les 14-15 kita nanti ya. Mungkin kita indikan aja di sini. Sebenarnya nanti di GC-nya itu postingnya pas di waktunya. 14-15 itu kan 12.55 ya kan. Gak apa-apa kita pakai aja sebentar gitu ya. Oke. Ini terkait dengan nilai optimum sebenarnya. Nilai optimum suatu fungsi objektif ya. Kalau sebelumnya menentukan persamaan-persamaan, yang kedua tadi menentukan soal cerita ya, ini menentukan berapa maksimumnya, ya nilai optimumnya. Oke. Oke, ini ya nilai optimum suatu fungsi. Kita coba ini kan ya, diskusikan. Oke, ini nilai optimumnya. Ya, untuk persoalan program linear ya, menentukan nilai optimum. Jadi nilai optimum itu ada dua, maksimum dan minimum ya suatu fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan nilai optimum ini salah satunya adalah masalah jumlah kursi misalkan ya penumpang ya yang terbanyak agar keuntungan diperoleh sebesar-besarnya. Misalkan ini dalam angkutan umum sebenarnya ini ya kan, atau di dalam pesawat gitu. Tentu saja dengan batas-batas tertentu, ya kan? Fungsi ditentukan nilai optimumnya disebut dengan fungsi objektif, fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Ya, nilai objektif ditentukan dengan menggantikan variabelnya x dan y, ya, pada titik-titik himpunan penyelesaiannya. Nilai optimum ini diperoleh dari suatu permasalahan program linear, ya kan, berupa nilai terbesar atau nilai terkecil. Model kendala yang menentukan nilai maksimum dan minimum ini fungsi objektifnya ya, biar lebih enak kayaknya harus lebih ke contoh ya, lebih mudah memahaminya. Persamaannya sama kayak yang tadi, ya kan? Nah, misalkan nanti ada persamaannya, misalkan seperti ini AX tambah BY. Jadi kalau fungsi optimum ini dia nggak ada lebih kecil, ya atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengannya, nggak ada tandanya yang itu gitu ya. Nah ini caranya ya, kita gambarkan daerahnya ya biar lebih mudah kayaknya dicontoh nanti ya. Nah, kita gambarkan daerahnya, di mana daerah himpunan penyelesaiannya, kita tentukan titik-titik sudutnya yang di pojok, kemudian kita gantikan nanti titik-titiknya itu ke dalam fungsi objektifnya ya. Baru mana nilai yang paling besar itulah nilai maksimum, mana nilai yang paling kecil itulah nilai minimum gitu. Bisa kira-kira ya? Oke, contoh misalkan ya. Contoh misalkan biar lebih mudah kita memahaminya. Ya. Tentukan nilai maksimum fungsi objektif dari sini ya kan? Pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Jadi sistem pertidaksamaannya yang ini. Apa sistem pertidaksamaannya? Yaitu 2x ya kan tambah y lebih kecil 8, 2x tambah 3y lebih kecil 12, x lebih besar 0, y lebih besar dari 0. Fungsi objektifnya yang ini, fxy-nya 100x tambah 80y gitu. Ya. Oke, jadi langkah pertama untuk menyelesaikannya, kita gambar duluan biar tahu daerahnya. Ya. Oke, persamaan pertama tadi kan 2x tambah y ini. Ya, lebih kecil 8. Coba kalau kita buat, kalau x-nya 0, ya kan, berarti ini 0. Berarti y-nya 8 kan? Y-nya 8. Nah, berarti berapa titiknya? 0,8. X-nya 0, y-nya 8. Berarti inilah dia. Sekarang, kalau y-nya 0, ya, y-nya 0. Ya, y-nya 0, berarti x-nya berapa? Ini kalau 0, berarti x-nya 8 bagi 2, berarti 4 kan? Nah, berarti x-nya sama dengan 4. Nah, makanya ini 4. Baru kita hubungkan. Tandanya lebih kecil berarti kita arsir ke bawah. Nah, gini. Ya, kita arsir ke bawah. Kemudian persamaan kedua apa? 2x tambah 3y. Ini masih ada yang kalian di dalam kan? Ada, Pak. Ada ya? Masih disimaknya kan? Masih, Pak. Kayak radio yang rusak pula Bapak di sini. Enggak lah, Pak. Ngomong sendiri ya kan? Nah, persamaan kedua 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Nah, kalau x-nya 0,
Ya kan? X-nya 0, berarti 12 bagi 3, berarti 4 Y-nya kan? Berarti Y-nya 4. Aduh. 4. Berarti titiknya berapa? 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Ini. Sekarang, kalau Y-nya 0, ya kan? Y-nya 0. Berarti ini 0. Berarti 12 bagi 2. Berarti 6. Ya kan? Berarti X-nya sama dengan 6. Nah, berarti ini 6. Baru kita hubungkan. Karena tandanya juga lebih kecil, diarsir ke bawah. Ya, diarsir ke bawah. Nah, gini. Kemudian X lebih besar 0. Berarti kan 0 kan di sini dia kan. X sama dengan 0 kan di sini kan. Nah, kalau lebih besar berarti kan diarsir ke kanan kan. Nah, diarsir ke kanan. Sekarang Y sama dengan 0 kan ini kan. Y sama dengan 0. Karena lebih besar dia diarsir ke atas. Manalah daerah himpunan yang diarsir semua. Yang di tengah inilah kan daerahnya kan. Nah, Ya, Pak. makanya inilah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang semua menuju ke situ gitu. Berarti kalau seperti ini kan segi 4 ini kan. Inilah namanya titik sudut daerah himpunan penyelesaian. Titik sudut yang itulah nanti kita tentukan, kita masukkan ke dalam fungsi objektif ini. Mana yang paling besar, itulah nilai maksimumnya. Ya, jadi persamaannya tadi apa persamaannya katanya? Fxy ya kan sama dengan ini 100x ya kan ditambah 80y. Ya kan? Baru kita masukkan. Kalau ini berapa titiknya? 0,0 berarti 0,0. Terus kalau ini berapa? 4,0. Ya kan? 4,0. Terus kalau ini berapa? 0,4. Ya kan? 0,4. Terus satu lagi berapa? Ini belum tahu kita satu lagi. Ya, satu lagi belum tahu kita. Caranya cemana? Nah, caranya dieliminasi dia. Kayak mana caranya? Ah, ini kita eliminasi persamaan yang tadi. Ya. Titik yang ini kan terjadi karena perpotongan garis yang ini dengan garis yang ini kan? Ah, makanya dieliminasi dia. Persamaan yang ini dengan yang ini. Berapa nilai? Ya, dianggap sama dengan aja yang tadi nih. 2x tambah y ini 8. 2x tambah 3y sama dengan 12. Baru kita eliminasi. Cari nilai x-nya, cari nilai y-nya. Dengan dieliminasi, ya kan, dikurangkan ini, mati. Ya kan? Nah, mati ini x-nya, ya kan? Berarti min 2y 8 kurang 12 minus 4, berarti minus 4 bagi minus 2, 2. Dapatlah 2y-nya. Setelah dapat 2y-nya, kita gantikan aja ke salah satu ke sini. Boleh ke atas, boleh ke bawah, terserah. Misalkan kalau ke atas, y-nya 2, berarti 2x tambah 2 sama dengan 8. Berarti 2x sama dengan 8 kurang 2, 6. 6 bagi 2, 3. Makanya 3 lah ini x-nya. Atau kalau ke bawah boleh. 3 kali y-nya tadi 2. 3 kali 2, 6. 12 kurang 6, 6. 6 bagi 2, 3. Sama. Berarti titiknya, ya kan, 3,2 tadi titik B-nya yang ini. Nah, tadi kan ini kan 0,0, 4,0 sama 0,4 kan? Nah, dapat titiknya. Inilah semua kita masukin ke fungsi objektif yang tadi. Nah, ke sini. X-nya. Ya, ke sini. Ya kan? Titiknya tadi 0,0, 4,0. Ya kan? 0,4. Baru yang kita cari satu lagi kan 3,2 kan? Kita masukkan ke sini. Ya, di sini ada X-nya ini ya kan? Nah, tadi kan persamaannya kan 100X tambah 80Y. Berarti kalau 0,0 maksudnya apa? X-nya 0, Y-nya 0. Makanya 100 kali 0 tambah 80 kali 0. Makanya jawabannya 0. Sekarang kalau 4,0 apa artinya? X-nya 4, Y-nya 0. Berarti
4,0, 100 kali 4 tambah 80 kali 0. Ini jawabannya 0. Berarti jawabannya 100 kali 4. Berarti jawabannya 400. Gitu. Bisa dipahamin ya? Gitu juga 0,4. Apa pengertian 0,4? X-nya 0, Y-nya 4. Ya kan? 0, 4. Berarti 100 kali 0 tambah 80 kali 4, 320. Nah, gitu juga 3,2. Apa maksudnya 3,2? X-nya 3, Y-nya 2. Ya kan? Kalau X-nya 3, Y-nya 2, berarti 100 kali 3 tambah 80 kali 2. 100 kali 3, 300. 80 kali 2, 160. 300 tambah 160, 460. Jadi berdasarkan semua ini, siapa yang paling besar? Siapa paling besar? Titik B, Pak. 160 Pak. TB. Ya, 460. Nah, inilah namanya maksimumnya. Nah, makanya dari tabel ini nilai maksimum diperoleh pada titik 3,2 sebesar 460. Jadi nilai maksimumnya adalah 460 pada titik 3,2 gitu. Nanti kalau ditanya berapa minimumnya? Minimumnya itu 0, itu yang paling kecil. Gitu. Titik 0. Bisa dipahamin kira-kira? Pak. Bisa ya? Aman? Agak bingung sih tadi Pak. Di mananya? Coba, nggak apa-apa. Dari awal tadi soalnya bising kali di rumah. Pak, Carilah tempat yang aman biar nggak bising. ini Nah, Zoom ini direkam Pak. gimana? Zoom ini direkam Pak. Zoom ini Iya. direkam. Iya, Bapak rekam ini. Bapak rekam. Ya, hasil rekamannya boleh dikirim di grup WA Pak. Iya, Nah, nanti iya, biar gitu Bapak aja, Pak. upload ke YouTube aja, baru kalian nengok di YouTube aja. Nanti kan kalau dikirim langsung gitu kan berat kali repot kalian kan. Kasihan handphonenya. Kalau nggak di Classroom Pak, bisa Pak. Ya di Google Classroom nanti berat kali GC kita itu ke YouTube aja nanti Bapak upload. Ya Pak. Linknya Ya, baru Pak, ya, dikasih sama kalian kan? Ya Pak, Oke, terima Pak, kasih oke, ya Pak. Pak. Oke ya. Oke, Pak. Oke, ini Terima kasih, contoh. Pak. Ya, contoh kedua ini hampir sama. Ya, contoh kedua ini hampir sama. Ya, misalkan ada persamaannya seperti ini. Ya, ini secara umum aja ya, Bapak terangkan ya, nggak usah harus detail-detail lagi ya. Misalkan ini nanti persamaannya, ya kan, X lebih besar 0. Ini fungsi objektifnya yang menentukan nilai optimumnya nanti. Ya, jadi langkah pertamanya itu dari sini kita tentukan dulu gambarnya. Gambarnya seperti apa? Seperti inilah gambarnya. Kayak mana cara menggambarnya? Itulah minggu lalu yang kita pelajari itu. Ya kan? Nah, yang sudah kita pelajari minggu lalu, dapatlah dia gambarnya. Kenapa seperti ini? Karena ini daerahnya semua ke kiri, ini ke kiri. Ya kan? Ini juga di kirinya. Ya kan? Ini ke kanan sumbu X-nya. Ini ke atas. Jadi disinilah dia kena. Semua inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi titik sudutnya ini sama ini. Berarti berapa titiknya? Kalau ini kan 0,0. Ya kan? Kalau ini 15,0. Satu lagi 0,15. Baru kita masukin ke sini fungsi objektifnya tadi. Ya kan? Kalau 0,0 jawabannya 0. Kalau 15,0 berarti 5.000 kali 15 tambah 3.000 kali 0 berarti 75.000. Itu juga yang ini. Ya kan? Oke. Ya. 3.000 kali 15 45.000. Siapa paling besar? 75.000. Nah, inilah maksimumnya. Siapa paling kecil? 0. Inilah minimumnya gitu. Nah, inilah dia kan. Gitu. Ini ya, nah, kan? 75.000 maksimumnya kan? Ya kan? Nilai maksimumnya 75.000 gitu. Bisa ya? Oke, ini juga hampir sama sebenarnya. Nanti bisa kalian lihat ya di GC-nya. Ya. Nah. Ya kan? Ini 3 lagi persamaannya, nggak ada masalah. Fungsi objektifnya ini. Ya kan? Menentukan nilai optimumnya. Langkah pertama harus kita gambar. Setelah kita gambar, kita tentukan mana daerahnya. Ya kan? Setelah itu kita tentukan mana sudut-sudutnya. Setelah dapat sudut-sudutnya, kita masukin ke fungsi objektifnya. Baru kita tentukan mana paling besar, mana paling kecil gitu ya. Nah, inilah dia gambarnya. Ya. Nah, digambar
Kebetulan karena semuanya lebih besar, jadi yang diarsir ini semua ke kanan. Ya kan? Ini kan lebih besar ini kan? Ini lebih besar, ini juga lebih besar, ini juga lebih besar. Jadi semua ke atas dia ke sana. Ya kan? Ini juga ke sana. Nah, ke sana. Ini juga ke sana semua. Makanya disinilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya kan? Nah, kalau di situ daerah himpunan penyelesaiannya, berarti mana sudut-sudutnya? Ini, ini, ya kan? Kemudian ini, ya kan? Nah, kayak mana cara mencari titiknya itu? Nah, kita lihat aja titiknya.